Halo guys, jadi hari ini mau ke seminar yang kedua bersama Neina. Dan kita mau cari sarapan dulu ya guys. Tungguin kita sarapan, oke, bye. Jadi kita di sini mau sarapan dulu guys, nih di dekat danau. Kita mau sarapan bubur ayam. Tim diaduk, tim gak diaduk. Bohong. Halo guys, jadi kita sekarang udah ada di gedung. Dan ini acara udah dimulai guys. Singkatnya ya sebagai dosen. Sepatah dua patah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Oke. Kalau saya biasa kalau di kelas kalau ditanya kabar jawabnya alhamdulillah luar biasa sehat Allahu akbar ya. Oke ya. Hari ini pagi yang cerah alhamdulillah. Cuacanya juga agak mendung ya, jadi kita semua bisa berkumpul bersama ya. Hari ini tidak banyak yang saya akan sampaikan. Terus banyak perusahaan yang bilang kalau kita itu gampang, misalnya capek, gampang stres, gampang ngeluh gitu ya. Jadi memang tadi yang berkaitan dengan Gen Z yang lemah. Jadi bagaimana sih supaya perusahaan menyesuaikan? Memang ketika kita meminta menyesuaikan, memang itu butuh waktu dan cukup sulit karena banyak juga petinggi-petinggi di perusahaan itu yang masih orang generasi sebelumnya yang mana belum bisa memahami Gen Z dengan sepenuhnya. Nah, namun kita sebagai Gen Z bisa untuk mengatasi tersebut dengan pertama kita betul-betul memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat kita. Jadi betul-betul itu perusahaan yang kamu mau tuju. Jadi di sana kan pasti ada motivasi besar dari diri kita. Nah kemudian setelah menjalani kamu nanti bisa untuk misalnya dikasih kerjaan, bisa menyampaikan maaf Pak, ibu saya misalnya menyelesaikan dalam waktu saya 3 hari. Jadi sampaikan kegelisahan kamu kepada atasan. Jadi kalau misalnya atasannya mepet di H-1 kan, kadang kita juga nggak sempat, harus begadang kan. Nah itu sampaikan bahwa itu bisa mengganggu kesehatan saya Pak gitu, dengan kondisi kerjaan, beban kerja yang sulit itu. Saya selalu katakan bahwa Anda walaupun anak tulis yang sering mengkategorikan Anda itu Anda sendiri. Anda sudah compare kata lulusan UMT, lulusan tulis, tidak bisa seperti itu. Ini dunia sudah berkembang, ya. Ini dunia sudah berkembang dan akan membuat Anda bisa bersaing di luar sana. Itu kualitas.
Makanya saya menawarkan paradigma ketika ngajar bahwa kualitas itu segala-galanya. Jangan pernah Anda belajar kuliah untuk mengharapkan sebuah pekerjaan. No, kalau kata saya. Tapi saya tawarkan paradigma baru. Kuliah belajar cukuplah Anda membuat kualitas sebaik mungkin. Upaya untuk mempengaruhi. Karena dalam teori motivasi ada dua teori. Yang pertama adalah kita termotivasi karena dipengaruhi oleh rasa takut. Gua tidak mau menambah kecemasan semua bahwa hari ini dalam konstelasi politik global perang Iran dan Israel akan memberikan efek domino terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Gua tidak akan menyampaikan bahwa perang dagang Tiongkok Amerika akan memberikan efek terhadap kondisi ekonomi yang berdampak kepada masa depan lo semua. Walaupun secara basic ilmuwan sebagai anak HI gua punya kuasa untuk menyampaikan itu, tapi gua tidak mau. Karena gua akan memotivasi lo tidak dengan rasa takut, gua akan memotivasi lo dengan harapan. Kota ini cukup besar untuk kita berbagi. Begitupun juga mimpi. Lo punya mimpi, gantungkan setinggi langit. Karena kata Bung Karno, saat lo tergantung, lo akan jatuh di antara indahnya bintang-bintang. Udah, lo usah lo pikirin yang lain. Kalau bahasanya gua di beberapa baliho billboard dan segala macam, this city is ours. Kota ini punya kita. Dan apa yang ada di depan semuanya punya lo. But the most important thing akhirnya, tetaplah bertarung dengan kawanan lo. Ini desti-destinya dijagain, karena kedepannya yang bisa bikin sukses adalah ada pertemanan-pertemanan ini. Dari gua cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kemudahan dan kebaikan dalam apapun yang kita lakukan. Sekali lagi selamat berjuang, dan gue yakin lo semua pasti akan bisa menjadi emas buat Republik ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama akhirnya, lo akan pernah bisa pisahkan perjalanan hidup lo dengan permasalahan dan tekanan-tekanan yang akan lo hadapi. Bedanya cuma instrumennya. Lo di sekolah, lo ditekan sama guru, ditekan. Oke? Perkenalkan, nama saya Desi Marisa, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2. Saya ingin bertanya dan berkeluh kesah sedikit sih Pak kepada Pak Andri. Bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan generasi Z ini, terutama untuk peka terhadap politik sekarang? Yang sekarang tuh politik tuh kayak kabinetnya kacau balau Pak. Contohnya menteri-menteri yang kemarin suka bikin kasus saja. Saya pusing Pak, jujur aja saya sebenarnya pengen bersuara Pak, tapi saya nggak dibolehin sama mama saya Pak. Nah, sekian, terima kasih. Jadi ini dari penghujung acara guys. Kenapa? Ya seperti yang tadi Ini dua rupanya bahwa kita hanya bagaimana kita di Guys, jadi ini acara udah selesai dan ini gerimis, jadinya kita pulang ya guys. Sampai di sini videonya. Thank you, bye.